belum recording ya. Bentar. Yang pertama adalah irisan atau yang dikenal dengan intersection, teman-teman. Yang dimaksud dengan irisan itu apa sih? Himpunan A ya merupakan himpunan dari B ya. Irisannya di mana ada anggota himpunan A dan juga adalah dia himpunan bagian B. Notasinya yang seperti highlight warna hijau ini, teman-teman. Notasinya adalah A intersection B sama dengan X, di mana X merupakan anggota himpunan A dan X juga merupakan himpunan B, anggota himpunan B. Contohnya, ada anggota himpunan A 2468 TF, teman-teman ya. Lalu B-nya mempunyai anggota himpunan 4 TF T4 T8. Maka bisa dipastikan A intersection B adalah 4 TF. 4 TF dari mana? Adalah di mana anggota himpunan A ya itu juga merupakan anggota himpunan B. Gitu ya. Kita lihat lagi mana lagi 24. Nah, lalu 68 bukan, lalu TF. Merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Oke. Maka A intersection B adalah hasilnya ini. 4 dan TF. Kalau nanti ke depan-depannya, teman, ke slide-slide berikutnya, bahwa yang diagram Venn ya, yang merupakan hasilnya adalah yang diarsir oleh warna abu-abu ini, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat. A irisan atau intersection B adalah 4 dan TF di sini. Ya, 4 TF. Maka digambarkan pada diagram Venn adalah ini harus ada U atau S ya, teman-teman ya, universal atau semesta. Lalu lingkaran A ini merupakan himpunan bagian A. Apa saja himpunan bagian A? 2, 4, 6, 8 TF. Ya, ini anggota himpunan A. Lalu lingkaran kedua, anggota himpunan B itu adalah 4 TF T4 T8. 4 TF T4 T8. Maka yang menjadi notasi A intersection B adalah yang ininya, teman-teman. 4 TF ini. Ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung, teman-teman ya. Yang berikutnya, sampai sini paham? Bisa kita lanjut? Paham ya? Paham. Lalu yang berikutnya adalah union, teman-teman. Union ya, union bukan minion, teman-teman. Yang union atau gabungan adalah merupakan katanya apa? Himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Notasinya apa? Notasinya adalah A gabung B, A dan B, A union B sama dengan X, di mana X merupakan anggota himpunan A atau X merupakan anggota himpunan B. Contohnya, jika A 2345 dan B 2357, maka A union B adalah ya, teman-teman. Berarti apa? Kita lihat yang A ya, ini A 2345 2345 A ini tuh ya. Lalu B-nya apa? 2357. Maka digabung antara A dan B, teman-teman. A B 3 5 7. Berarti A union B adalah semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B. Berarti apa? 2345 punya A, ini 2345 punya A dan 7 punya B, ya.
Duanya nggak usah ditulis 2 kali, teman-teman, karena duanya sama. Ya, jadi yang sama nggak usah ditulis lagi. Yang berbeda saja dimasukkan ke menjadi anggota unionnya. Maka hasil dari penyajian datanya, himpunannya adalah yang warna abu-abu ini hasilnya, teman-teman. A union B. Ya. Di mana anggota himpunan A adalah apa? 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B yang mana? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Oke. Maka yang menjadi unionnya mana? Ya, semua ini yang terarsir warna abu-abu ini. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Yang ketiga, operasi yang ketiga adalah komplement. Komplement ini notasinya banyak, teman-teman ya. Kalian bisa cari beberapa literasi yang menyatakan komplement itu ada yang di A, garis di atasnya. Tapi saya akan mengambil yang umum saja, supaya gampang mengingatnya. Berarti dengan lambang seperti pangkat C, teman-teman. Ini ya. Nah ini, berarti ini adalah A pangkat C adalah saya bacanya adalah komplement A. Oke, notasinya apa? Komplement A adalah X, di mana X adalah anggota universal atau semesta, dan X juga bukan merupakan anggota himpunan A. Ya, kita lihat dengan contoh akan lebih jelas. Contoh, misalkannya U-nya atau semestanya adalah T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, teman-teman. Jika A T 3, 5, 7, 9, maka komplement A adalah apa? Perhatikan, dikatakan dia merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Anggota himpunan A yang mana? Yang ini. Berarti komplement dari A adalah bukan anggota A, teman-teman, tapi bagian dari universal atau dari semesta. Mana yang bagian dari semesta? Universal tapi bukan dari A. 2. Ya, 2. Berapa lagi? 4. 6 dan 8. Maka yang saya kasih tanda warna kuning ini adalah anggota himpunan semesta atau universal yang bukan anggota himpunan A, teman-teman. Nah, gitu ya. Maka hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini. Sampai sini teman-teman paham? Ya. Dia bukan anggota himpunan A, tapi bagian dari semestanya. Maka hasilnya adalah yang mana? Yang abu-abu ini, tetap teman-teman yang abu-abu ya. Oke, yang anggota himpunan A adalah apa? T 3, 5, 7, 9. Sedangkan semestanya di dalam yang abu-abu ini adalah semua T 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8, 9. Tetapi yang menjadi komplemennya adalah yang warna biru ini, teman-teman ya. Dia di luar bagian dari A ini. Kayak gitu, komplemen A. Kita lanjut lagi. Sekarang ada operasi selisih, diferensi. Ya, diferensi. Selisih dari dua himpunan adalah apa katanya? Merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Ya. Selisih dari A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya seperti apa? A diferensi B atau A selisih B itu di mana X, ya, yang anggota himpunan X-nya adalah merupakan bagian dari A, dan X bukan merupakan bagian dari B, himpunan bagian B. Atau sama dengan A, ini tanda apa teman-teman? Irisan, Pak. Irisan, oke ya, A irisan B. Maka contohnya gini, T35. T35 anggota himpunan A, B-nya T23, teman-teman. Maka A minus B itu adalah apa? Kita lihat. Yang mempunyai sama
A adalah apa? T. Ini sama teman-teman ya. A punya T, B punya T. Lalu B punya 2, A-nya nggak punya, berarti bukan. Berarti yang terambil adalah apa? Kita lihat di sini adalah T35, T23, teman-teman. Dikatakan A, yang A ini T35 dikurang yang B. Yang B ini mana yang sama dengan A? T ini. Ya. T sama, T ini sama. Lalu 3-nya sama. 3-nya sama. Oke. Yang A dikurang yang B. Berarti hilangkan yang warna biru-biru ini, teman-teman. Berarti sisanya adalah yang 5. Ya, punya 5 yang bukan merupakan anggota himpunan B. Kenapa 2 tidak diambil? Karena kan proses diferensinya adalah A minus B. Ya. Bagaimana kalau B minus A, teman-teman? Hasilnya sama tidak? Ya, siapa yang bisa jawab? B minus A hasilnya sama tidak? Beda, Pak. Beda ya. Oke, kalau A minus B berarti tidak sama dengan B minus A. Kalau B minus A hasilnya apa? 2, Pak. 2 ya. Karena yang sama 3, sisa 2 ini, teman-teman. Maka kalau B diferensi A berarti hasilnya 2. Nah, kalau dilihat adalah penyajiannya dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Yang arsiran abu-abu yang merupakan selisihnya, teman-teman. Ya, anggota himpunan A apa? T35. Ini. Anggota himpunan B apa? T23. Di mana T dan 3 ini merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Tetapi yang 5 ini adalah hasil selisih dari A dan B. Gitu ya. Masih bisa dipahami, teman-teman ya? Atau ada yang diulang? Siapa yang masih bingung? Gak apa-apa, kita ulang. Masih bisa kita lanjut ya? Oke. Lalu beda stangkup, teman-teman. Stangkup ini bukan bahasa Melayu, teman-teman ya. Stangkup. Oke, beda stangkup atau yang namanya adalah symmetric difference. Lambangnya ini, teman-teman. Plus lingkar ya. Lambang-lambang ini ada di semua kalau kalian pakai Microsoft Word ada di insert simbol, teman-teman ya. Ada semua insert simbol, lalu pilih kategorinya adalah simbol. Lalu notasinya adalah A beda stangkup B sama dengan adalah apa? Ini apa? Bacanya, teman-teman? Union. Union ya. Maka adalah A stangkup B adalah A union B diferensi selisih dan A apa ini? Irisan B dan seterusnya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Contoh, notasinya harus tetap diingat, teman-teman ya. Saya akan membuat ini lebih clear dengan adanya contoh. 246 merupakan anggota himpunan A, 246, dan B adalah 235. Maka A beda stangkup B itu apa? Kita lihat di sini. 246 merupakan anggota himpunan A. Anggota himpunan B adalah 235. Yang menjadi bagian atau yang menjadi hasil dari A stangkup B tetap yang warna abu-abu ini, teman-teman. Ya. Maka yang berbeda dari A dan B apa? Itu sederhananya, teman-teman. Ya, yang berbeda A dengan B yang mana? Oke, yang berbeda adalah 4. Ini 46. Ya, ini udah berbeda, dia nggak ada. Ya, lalu di B-nya adalah 3 dan 5. Maka yang kuning dan biru ini yang menjadi beda stangkupnya, teman-teman. 3, 4, 5, 6. Nah ini, ya. 3
lalu sama 5 ini. Ini punyanya B. Berbeda dengan yang punyanya A, 4 dan 6. Maka hasilnya seperti ini. Anggota himpunan A adalah 246, lalu anggota himpunan B adalah 235. Dan 2 ini adalah merupakan bagian irisan dari A dan B, teman-teman ya, di intersection tadi. Maka yang menjadi notasi yang ini, A beda setangkup B ini adalah yang ini, teman-teman, yang warna biru. Ya, oke. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Terus diulang? Gak apa-apa teman-teman, kalau diulang gak apa-apa. Masih bisa dipahami? Lalu kita lanjut ke slide 11. Perkalian Kartesian atau Cartesian product, teman-teman. Perkalian Kartesian A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut yang diwakili oleh X dan Y, teman-teman. Di mana X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B. Ya. Ini adalah anggota A, ini adalah anggota B. Berarti notasinya seperti ini, teman-teman. A dikali B, A Cartesian product B sama dengan XY, di mana untuk setiap X merupakan anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Ini notasinya. Contoh, dikatakan ya, 234 C, anggota himpunannya 234, dan D, X, dan Y. Maka perkalian C kali D adalah bagaimana, teman-teman? Oke, katanya X, ya, anggota C dikali dengan D. Maka kita lihat 2 dikali dengan apa? Dengan X. Oke, akhirnya hasilnya mana? Harus ini. 2 dengan X, berarti 2, X. Ya. Lalu 2 sudah dikali dengan X, berarti 2 juga harus dikalikan dengan Y, teman-teman. Maka kita buat di sini adalah Y. Y-nya kita kalikan 2 kali Y, berarti 2 ini dikali dengan Y, berarti 2Y. Ya. Jadi kita dapat sudah 2X dan 2, Y. Perkalian yang 2 ini sudah, teman-teman. Sekarang kita yang 3. Nah, yang 3 dikalikan lagi. 3. Oh, sorry. Udah dipakai warna itu. Nah, ini warnanya. Warna ini deh. 3. Berarti 3 dikali dengan X. Berarti ini adalah 3X. X-nya tetap yang warna biru, teman-teman. Oke ya. Dan seterusnya, teman-teman ya. 2 kali X berarti 2, X. 2 kali Y berarti 2, Y. Ini. Lalu udah beres 2-nya nih. Lalu yang ketiga. Himpunan yang ketiga, anggota yang ketiga. 3 dikali X, 3X. Lalu 3 dikali Y. Maka akan menghasilkan 3Y. Lalu yang 4. Ya, 4 kali X. Ya, lalu 4 kali Y berarti 4Y. Berarti hasilnya adalah 2X, 2, X, 2, Y, 3, X, 3, Y, 4, X, 4, Y. Ya, teman-teman ya, sampai sini paham ya? Dikalikan satu-satu. Sama seperti hampir kayak matrik ya, teman-teman ya. Lalu D kali C itu tidak sama pasti, teman-teman. Hasil C kali D sama dengan minus tadi ya. C kali D tidak akan sama dengan D kali C. Kita lihat D kali C-nya seperti apa. Sekarang terbalik. Yang dikalikan apa? Dari D dulu. Berarti adalah D dulu ya, teman-teman ya. D dulu yang dikalikannya. D itu, oke, X-nya warna biru. X dikali dengan 2 ini, teman-teman. Nah, 2. Nah, kebalikan dari C kali D. Nah, dan gitu seterusnya, teman-teman. Ini X-nya mana? Oke, berarti X sekarang dikali dengan 3. Di warna biru. Ini 3-nya warna ini.
Dan itu terus teman-teman. X2, X,3, X,4. Beres X-nya baru langsung ke Y, Y,2, Y,3. Tapi kalau dilihat teman-teman, diperhatikan anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, akan berbeda C kali D, D kali C. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Masih, Pak. Ya. Yang berikutnya contoh teman-teman. Ya. Ini operasi perkalian ya, Cartesian product. A dikatakan adalah himpunan makanan, di mana anggotanya adalah diwakili S mewakili soto, G gado-gado, N nasi goreng, M mie rebus. Lalu ada anggota himpunan B yang anggotanya adalah Coca-Cola, teh, dan es dawet. Ya, es dawet. Maka kalau kita kalikan atau kita buat kartesiannya, maka berapa kombinasi makanan dan minuman teman-teman yang dapat disusun dari kedua himpunan itu? Kalau berapa banyak berarti akan menunjukkan jumlahnya ya. Berapa gitu. Maka bisa kita jawab adalah 12. Dapatnya dari mana? Sama dengan prinsipnya tadi teman-teman perkalian ini. Ya. Nah, ini kan tadi jumlahnya 3, C itu jumlahnya 3, dan D jumlahnya 2, X dan Y2. Maka kalau dilihat C kali D adalah 3 kali 2, 6. Maka kombinasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu teman-teman. Ya. Maka ini juga sama. Anggota himpunan A, makanan itu ada berapa makanan? 1, 2, 3, 4. 4 makanan. Lalu minumannya ada berapa? Ada 3. Maka kalau untuk mencari kombinasinya, jumlah kombinasinya, maka bisa kita simpulkan dengan cara seperti ini. Masih ingat lambang garis vertikal teman-teman? Menunjukkan apa itu? Tadi Valen udah nganggut. Apa Valen? Garis vertikal? Jumlah. Kardinalitas Pak yang jumlah. Oke, kardinalitas atau jumlah ya. Kardinalitas jumlah. Berarti jumlah anggota himpunan A dikali jumlah anggota himpunan B, teman-teman. Atau sama dengan jumlah A, kasih tanda dot atau titik, B, kardinalitas B. Maka jumlah anggota himpunan A 4 dikali dengan B, 4 dan 3. Ya, 4 ini untuk makanan, jumlahnya ada 4. Lalu 3 ini jumlah anggota himpunan minuman, 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Maka kalau ditanya berapa jumlah anggota jumlah kombinasinya ada 12. 12 dapat dari mana? Jumlah A dikali jumlah B, 4 kali 3, 12. Bagaimana bentuk kombinasinya? Ya seperti ini. Ya, kombinasi makanan dan minuman adalah yaitu berarti A dikali B, S dikali dengan mana? Dengan C dulu. Ya, maka kita dapat adalah SC. Nah, ini. Itu SC. Lalu yang berikutnya ya. S lagi dengan apa, teman-teman? Dengan T, ya. Maka kita dapat lagi kombinasinya adalah T-nya ini. Nah, T-nya warna hijau, S-nya warna kuning. Lalu yang berikutnya S lagi kali dengan apa? Dengan D. Maka kita cari lagi perkaliannya antara makanan dan minuman. S kali D. Berarti SD. Oke, D-nya warna magenta. Begitu seterusnya teman-teman. Habis S-nya baru lanjut ke mana? Ke gado-gado. Ya, tinggal hal yang sama teman-teman. G dikali dengan apa? Dengan Coca-Cola, hasilnya GC. Lalu G dengan teh, GT. G dengan D, GD. Habis G-nya. Ya, si D-nya udah habis, maka lanjut ke N.
nasi goreng, berarti N dikali dengan C, Coca-Cola, nasi Coca-Cola, lalu nasi goreng dengan teh, nasi goreng dengan dawet. Sampai selesai es dawetnya semua, inilah menjadi kombinasi makanan dan minuman, teman-teman. Ada 12 kombinasinya. 4 kali 3. Sampai sini, teman-teman. Masih bisa dipahami? Sih ya, Cartesian product ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman, di sini. Kalau ada yang mau bertanya, langsung ya. Sekarang bagaimana pembuktian pernyataan suatu himpunan? Kita sudah belajar kemarin ya, inferensi bagaimana membuktikan. Apakah bisa dibuktikan di himpunan? Bisa, teman-teman. Pakai tebal kebenaran? Bisa juga. Kita lihat nanti. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Maka contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka buktikan ya A gabung B irisan C. Betul saya bacanya? Yang kuning ini bacanya apa? Irisan. Sok lanjut. Aura. Yang kuning baca notasi itu. B union C. Lengkap dari yang A-nya. A irisan B union C. Oke, berarti dibacanya adalah A irisan dari B union C. Gitu ya. Oke. Ini betul nggak notasi yang kuning ini sama dengan notasi ini, teman-teman? Ya, dibuktikan. Bisa nggak sih katanya yang notasi kuning sama dengan notasi hijau? Kalau kita lihat dari diagram Venn, maka bisa dilihat hasil dari irisannya yang warna abu-abu itu, abu-abu ibu-ibu jadi susah ngomongnya. Abu-abu itu adalah sama. Ya, beririsan dengan warna yang sama. Nah, di sini. A, oke, kita cari dulu misalnya B union C. B union C yang mana? Oke, B dengan ini. Ini B dengan union C. Dapatnya yang mana? Ini. Ya. Lalu katanya di irisan dengan A. Nah, A-nya ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, pada saat kita membuat dengan notasi yang warna hijau, ya, irisan A dan B, irisan dengan A dengan C, maka digabung. Maka hasilnya seperti ini juga sama. Ya. A irisan B, mana ini? Ya. Yang ini, teman-teman ya. Lalu digabung dengan A irisan C. A irisan C mana ini? Ininya nih. Nah, akan didapatlah ini daerah A irisan B, lalu ini adalah B irisan C, maka dapat sama. Ini berdasarkan diagram Venn, teman-teman. Ya, kita lihat lagi di sini. Dikatakan kedua diagram Venn digaram lagi nih. Diagram, kacau, diagram. Nah, diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Yang tadi, teman-teman, saya perkecil. Lalu terbukti bahwa notasi yang kuning dan notasi yang hijau ini mempunyai hasil yang sama. Tapi dikatakan teman-teman, ya, diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Kalau banyak gimana, teman-teman? Liar. Ya, gambar arsirannya, waduh, ini yang mana arsirannya? Akhirnya kalian hitamin dia semua. Ini kok kayak gini hitam semua. Wah, ini diarsir semua, Pak, ya. Beririsan semua, jadi bingung. Lalu metode ini katanya mengilustrasikan ketimbang membukti data. Ya. Ini yang kapus. Ini mengilustrasikan data ketimbang membuktikan fakta. Jadi faktanya gimana? Diagram Venn dikatakan tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal, teman-teman. Ya. Ini akan sulit dibuktikan secara formal. Tapi bagaimana untuk
bisa dibuktikan secara formal, maka kita harus menggunakan yang namanya tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran. Oke, kita lihat. Pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran anggota, teman-teman. Ini sudah kita pelajari ya. Berarti kalau kalian buat tabel kebenaran, nanti juga misalnya ada kuis ya tabel kebenaran, ada dikatakan himpunannya A, B, C. Berarti kalau di inferensi teman-teman, kita samakan saja antara misalnya A, B, C dengan P, Q, R, betul ya? A itu mewakili P, B itu mewakili Q, dan C itu mewakili R. Maka kita punya 3 argumen. Tapi di sini adalah himpunan. Berarti A, B, C. Ya. Oke, sampai sini paham ya cara pembuktian kita buat tabel kebenarannya ya. A, B, C kita buat kolomnya ya, sama seperti PQR itu. PQR. Lalu kita isi dengan tabel kebenaran dengan nilai-nilai kebenarannya. Ingat kalau ada R berarti kita harus membuat kombinasi kebenaran itu ada 8. Kalau PQ saja ada berapa? 4. Kalau ada R-nya berarti 8. Di mana kalian sudah harus hafal bagaimana kombinasi 8 itu. Ini sengaja teman-teman. Ya kalau kalian lihat sebenarnya sama dengan PQR, cuman saya tulisnya terbalik. Perhatikan ya. Nih. Kita anggap saja nih A ini adalah P. Maka sebenarnya kan tertulisnya, kalau kalian tahu kan, biasanya kalian tulis dari atas T, 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 4T, 4F, betul ya? Lalu Q-nya apa? 2T, 2F, 2T, 2F, 2T, 2F. Lalu R-nya apa? Di switch, dirubah. Ya diganti antara true, false, true, false, true, false, sampai 8 kali. Nah kalau kalian lihat ini juga sama teman-teman. Cuman saya buat dari bawah ke atas. True, true, true 4 kali, F 4 kali. Lalu di sini juga sama di Q-nya atau di B-nya. Ya, 2T, 2F, 2T, 2F, 2F. Nah, gitu. Lalu yang C-nya apa? Yang R-nya? TF, 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 TF. Nggak masalah teman-teman ya. Apakah kalian 4T dulu atau 4F dulu nggak jadi masalah. Lalu kita buat yang ada satu nih teman-teman ya. Yang pertama adalah B union C. Seperti biasa. Kita pecah dulu. B union C ini kita buat sebagai satu kolom. B union C. Oke, kita lihat sekarang B dengan C teman-teman. Ingat prinsip ya teman-teman. Union. Kalau union itu menghasilkan nilai true kira-kira gimana teman? Atau menghasilkan nilai true jika Salah satu bernilai true, Pak. Oke, salah satu bernilai true. Kita akan bandingkan B dengan C. Ya, di sini lihat, coba perhatikan, ada nggak yang salah dari B union C hasilnya? F, T, 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 F, T, T, T. Betul ya? Union, ada satu T, maka dia akan menghasilkan true. Lalu setelah B union C, sekarang kita buat yang ini teman-teman. Ya, sekarang kita akan buat yang kuning ini. Oke, B ini, nah kita akan buat yang ini. Ini ya tadi yang kolom keempat ini adalah B union C, karena kita pecah dulu yang B ini. Maka sekarang kita gabung A, digabung antara B irisan C. Maka kita lihat sekarang mana ini, ya. Oke, dengan yang mana? Dengan yang ini, teman-teman. Oke, kalau done, maka harus bisa dipastikan kita harus tahu bahwa nilai kebenarannya adalah akan menghasilkan nilai true jika apa ya? Dua-duanya bernilai. Jika Ya, Pak. keduanya bernilai Dua-duanya benar. true. True. Maka kalian lihat teman-teman. Sini di kolom ini. Ya, yang biru dengan yang biru. Nah, lihat. Pasti yang akan bernilai true adalah
true, ya, kayak seperti ini. Sekarang yang kuning sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita buat untuk yang notasi hijau. Notasi hijau itu apa yang pertama? Ini, ya, A dan B ini. Kita buat, kita pecah lagi satu kolom A dan B. Di mana sekarang adalah A dengan B ini. Berarti kita lihat, keduanya harus true untuk menghasilkan nilai true. Ini coba kalian periksa punya saya, betul atau salah, gitu ya. Karena hanya dua baris yang menyatakan dua kondisi sama-sama true, yang baris terakhir dan yang dua baris terakhir ini, maka hasilnya adalah true. Nah, ini. Ya, kalian lihat ya, pasangkan A dengan B. Tapi dan ini ya, union ya. Lalu setelah itu beres, maka kita buat lagi satu kolom teman-teman yang ini, masih di daerah yang notasi hijau. A gabung C. A gabung C. Sekarang mana? A dengan C. Biru ini dengan ini. Maka kita lihat harus menghasilkan nilai true jika dua-duanya true. Ya. Berarti ini baris ini ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, ini A gabung dengan C. T dengan T, maka T. Lalu lihat lagi yang mana lagi? Ini. T dengan T. Oke, sama. Berarti yang A gabung dengan C sudah menghasilkan, ada mendapatkan nilai kebenaran, teman-teman. Sekarang kita lanjut pada kolom terakhir, menggabungkan, mengiriskan antara A gabung B dengan A gabung C. Irisannya yang mana? Ini. Sekarang kita lihat yang ini kolom ini. Berarti kita akan pasangkan apa? Yang ini, ya, dengan AB dengan AC. Tapi ini irisannya teman-teman atau. Maka bisa dipastikan akan menghasilkan nilai true jika ada satu nilai yang true. Yang mana tuh yang ini? Ya, ada true, ada true, ada true. Maka ini true. Yang lainnya kayaknya nggak ada ya teman-teman ya gitu. Berarti teman-teman, kita fokus pada daerah yang kuning. Ya, yang kuning ini yang mana? Yang ini teman-teman. Seluruhnya ini. Oke. Lalu dengan hijau ini teman-teman. Yang mana yang ini? Kolom ini. Coba perhatikan baik-baik, apakah yang kolom kuning dan kolom yang hasilnya hijau itu berbeda nggak teman-teman? Sama, Pak. Sama. Berarti bisa dipastikan bahwa notasi yang kuning ini dengan notasi yang hijau ini mempunyai hasil yang sama. Sama dengan yang ini. Ya, ini pembuktian dengan diagram Venn, lalu ini pembuktian dengan tabel kebenaran. Oke, sampai sini teman-teman. Paham tidak? Oke ya, paham. Ini ada 2 slide lagi teman-teman. Habis ini kalian langsung quiz ya. Prinsip-prinsip inklusi dan eksklusi teman-teman. Prinsip inklusi eksklusi apa? Adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Ya, kita akan tahu berapa dari unionnya. Lalu juga dapat menentukan jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan, jumlahnya, kardinalitasnya, dikurangi dengan jumlah-jumlah di dalam irisannya. Ya, ini bahasa-bahasa matematik seperti ini teman-teman ya, harus jeli. Nah untuk ini teman-teman, inklusi sama eksklusi ini bisa 2 himpunan, ada 3 himpunan teman-teman. Tapi kita berbicara yang 2 himpunan dulu. Ya, 2 himpunan dulu. Yang untuk 2 himpunan itu berbentuknya seperti ini. Kardinalitas antara A union B itu akan sama atau akan menghasilkan jumlah anggota A, anggota himpunan A ditambah jumlah atau kardinalitas himpunan B. Dikurangi jumlah
Anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B, teman-teman. Notasinya seperti ini. Sekali lagi saya katakan ini hanya untuk 2 himpunan saja. Kalau 3 himpunan akan berbeda notasinya, teman-teman. Ya. Contoh soal, teman-teman ya. Ya, ini sering kita temui ya. Soal cerita, misalkan ada 150 mahasiswa angkatan 2019 di Unibi. Kita buat ya. 35 orang itu adalah yang mengambil kuliah algoritma. 1 mata kuliah algoritma. Ya. Kita tandain teman-teman ya. Gampang nanti jelasinnya. Lalu 27 orang itu mengambil mata kuliah matematika diskrit. Oke, kuning sama kuning. Kita sudah punya 2 data. Oke, 35 yang mengambil kuliah algoritma, 27 mahasiswa mengambil matematika diskrit. Lalu, dikatakan ada 6 mahasiswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Kalau mengambil kedua mata kuliah tersebut, apa teman-teman? Lambangnya. Union atau intersection? Union. Union ya. Oke. 6 mahasiswa mengambil. Oke, saya buat dengan 6 mahasiswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berarti dia mengambil algoritma dan matematika diskrit. Ya kan? Kedua-duanya diambil. Ada 6 orang. Oke, sekarang kita ditanyakan apa? Ada berapa orang yang tidak mengambil 2 mata kuliah tersebut? Ya, yang tidak mengambil berapa orang? Kedua-duanya teman ya, tidak mengambil matematika diskrit, nggak mengambil algoritma. Maka kita bisa cari seperti ini teman. Misalkan A, himpunan mahasiswa angkatan 2019 yang mengambil kuliah algoritma. Ya. A ini warna apa teman-teman? A ini warna apa? Hijau, Pak. Hijau, ya, algoritma. Oke, good. Ini A ini dilambang A ini representasi dari warna hijau atau mewakili angka 35. Lalu B, warna apa teman-teman? Kuning. Kuning. Oke. Next. B, oke ya. Sekarang maka kardinalitas A atau jumlah A itu adalah 35. Ya, udah tahu nih A kan, misalkan A, berarti A itu adalah mana? Yang hijau ini teman-teman. Nah, ini. Nah, dapat sampai sini ya. A 35. Lalu B sudah kita buat dengan warna kuning, B27. B27. Sekarang dikatakan A dan B. Ini teman-teman. A yang mengambil kedua mata kuliah tersebut berarti A dan B. Ya. Sampai sini paham penjelasan dengan warna teman-teman ya? Kita sudah dapat nih ya data-datanya ya. Lalu banyaknya mahasiswa angkatan 2019 yang mengambil algoritma atau matematika diskrit. Yang dicari adalah apa teman-teman, katanya dulu. Ya. A irisan atau union teman-teman. Yang mengambil algoritma atau matematika diskrit. Lambangnya yang mana? U terbalik atau U? Atau U?
Ya, mengambil algoritma atau matematika diskrit. Berarti yang ini yang ditanya teman-teman ya. A atau B? Benar ya, yang tanya kan A atau B ya. Maka kita harus cari dulu A atau B-nya apa. Berarti sama dengan jumlah A itu warna hijau, lalu adalah ditambah dengan B itu warna kuning, lalu adalah A dan B. Ya, tadi notasinya teman-teman ya. A atau B sama dengan A, jumlah kardinalitas A ditambah jumlah B dikurang diferensi dari A dan B. Maka kita bisa dapatkan adalah jumlah A itu adalah 35. Oke, 35. Lalu jumlah B itu adalah 27. Lalu dikurangi jumlah A dan B 6. Warna ungu. 35 tambah 27 dikurang 6 hasilnya adalah 56 teman-teman. Ya. Tapi ini bukan nilai akhir, ini kan hanya ditanya yang mengambil ini algoritma atau matematika diskrit ada 56 orang teman-teman. Jadi terdapat 150 orang dari semestanya, dari seluruh siswa, dari universalnya 150 dikurang mana 56 yang ini. Maka menghasilkan nilai 94 teman-teman. Berarti 94 mahasiswa angkatan 2019 yang tidak kuliah algoritma atau matematika diskrit. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau ada soal cerita itu dilihat dulu, dianalisa dulu. Oh, ini termasuk apa ya? Kita buat anggota himpunan A atau himpunan B. Lalu ini apa? Atau buat. Ya, seperti itu. Maka dari contoh kasus inklusi dan eksklusi ini, tapi sekali lagi teman-teman, untuk 2 himpunan, 3 himpunan bukan seperti ini notasinya. Ya, nanti ya. Sampai sini teman-teman. Ini adalah slide terakhir.